Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul mukarramun, para sepuh dan para jemaah sekalian yang hadir di Masjid Besar Al-Amir yang kita banggakan ini, yang semuanya saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita selalu memuja dan memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga. Nikmat diberikan panjang umur, nikmat diberikan kesehatan, baik sehat lahir maupun batin, terutama nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam kajian atau taklim mingguan, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terhingga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba' tabi', dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada kajian tafsir pada bulan yang lalu, masih dalam surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ke ayat 20 insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 21 sampai ayat 25. Untuk itu marilah kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج
أخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke kajian tafsir, sedikit sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahir fi jismi bani adam yuziluhu arba'atu asya'a. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4
intan atau permata di dalam setiap manusia, di dalam setiap individu diri manusia, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, intan permata itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW bukan intan permata yang seperti kebanyakan orang tahu atau kebanyakan orang kenal. Kalau intan permata itu mungkin sebagian orang yang memilikinya, tidak akan semua orang, karena yang namanya intan, yang namanya permata itu harganya itu bukan cuman puluhan, ratusan, jutaan, bahkan bisa nyampe miliaran. Kalau itu intan permata yang biasa umum yang kita tahu. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu semua pasti orang punya, baik pejabat, mau rakyat, mau kiai, mau santri, mau orang kaya, mau orang biasa, itu pasti punya. Mana yang dimaksud dengan intan permata? Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, amal jawahiru fal aqlu wadinu wal haya'u wal amalu soleh. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, intan permata yang dimaksud adalah, yang pertama adalah fal aqlu, yaitu akal. Semua manusia punya yang namanya akal. Yang kedua kata Nabi, waddin, yaitu agama. Ya, sama, semua juga orang punya agama. Cuman bedanya ada agama yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jelas mereka mengatakan itu adalah agama. Cuman yang jelas, yang pasti intan atau agama yang dimaksud di sini adalah inna dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhoi, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, yaitu wal haya'u, yaitu sifat atau rasa malu. Yang terakhir adalah wal amalu sholih, yaitu amal soleh. Nah, cuman yang empat ini, yang pertama apa tadi, akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat amal soleh, itu bisa hilang semua kalau kita mempunyai empat sifat yang berlawanan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, fal ghadabu yuzilul aqli, yaitu rasa marah, rasa benci, rasa benci yang sangat itu menghilangkan akal. Makanya di pemberitaan sekarang banyak orang berani menghilangkan nyawa orang lain, itu berarti karena sudah akalnya hilang. Dasarnya apa? Pertama karena ada rasa benci. Ya, jadi ada rasa kesal, ada rasa cemburu dan lain sebagainya. Yang jelas pokok pertamanya itu adalah kebencian. Ya. Nah, maka pantas kata Nabi Muhammad SAW, kebencian ini pemicu yang bisa menghilangkan akal manusia. Maka hilang tuh satu intan permata yang ada di orang itu, karena dia menyimpan rasa kebencian atau rasa benci. Maka kebencian itu tadi ini adalah bukan sifat manusia berarti, ya. Sebab yang namanya sifat manusia itu, mencek bahasa orang mah kudu silih asih, silih asah, ya. Saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Maka ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita menyandangnya, boleh kita memakainya. Mana? Ar-Rahman
Ar-Rahim. Ya, Rahman Maha Kasih, Ar-Rahman Maha Kasih, Ar-Rahman Maha Kasih, Ar-Rahim Maha Kasih sayang. Nah, gimana biasanya orang anu dipakai teh malah sifat Allah anu takaburna. Ya, ari eta nu dilarang malah dipakai, sedangkan sifat kasih sayangna malah cenderung orang meninggalkannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, oleh sebab itu maka rasa benci ini harus dihilangkan dari setiap diri kita. Jangan sampai karena sayang, ya, yang Allah kasih kepada kita berupa akal yang sangat sempurna bisa hilang begitu saja karena ada rasa kebencian. Karena bisa jadi orang bisa membunuh orang tua, bisa membunuh anak, anak bisa membunuh orang tua, teman bisa membunuh teman, pacar bisa membunuh pacarnya, dan lain sebagainya. Karena itu tadi, karena adanya rasa benci. Maka kebencian itu harus dihilangkan. Tidak boleh ada di dalam diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi berarti intan permatanya bisa hilang, menghilangkan akal. Yang kedua, tadi dikatakan ad-din atau agama. Orang yang beragama itu bisa hilang agamanya dengan apa? Wal hasadu yuziludin. Itu hasud. Ya. Hasud itu adalah menginginkan orang lain celaka. Kalau teman kita mempunyai jabatan, kita hasud ingin supaya jabatannya berpindah kepada kita, dia gak punya jabatan. Kalau dia mempunyai harta, supaya hilang hartanya, pindah ke diri kita. Kalau dia punya istri, supaya istrinya cerai, kita rebut istrinya, dan lain sebagainya. Itu sifat hasud. Padahal dia punya agama, ya. Yang mana agama itu adalah, kalau orang beragama itu berarti dia jelas meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang jelas yang namanya hasud tadi itu. Maka intan permata yang sangat luar biasa berupa agama bisa hilang karena adanya sifat hasud itu tadi dalam diri. Ya, tidak sedikit kehancuran baik di satu negara, kehancuran di satu kelompok, kehancuran bahkan di satu organisasi karena itu tadi, karena adanya orang hasud. Ya, di keluarga rumah tangga bisa hancur karena adanya orang hasud. Teman, ya, bisa tidak berteman lagi karena adanya orang hasud. Satu keluarga yang tadinya rukun itu bisa pecah belah karena hasud. Ya. Dua negara yang tadinya bersahabat itu bisa hancur karena adanya orang hasud. Maka pantas, ya, agamanya hilang kalau di dalam diri seseorang itu mempunyai sifat hasud, karena dia merusak bukan hanya dirinya tetapi merusak orang lain. Itu yang bahaya. Makanya agamanya hilang intannya. Yang ketiga, yaitu tadi yang kita tahu adalah sifat haya, rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Bisa hilang, ya. Rasa malu itu yaitu dengan toma. Toma itu apa? Jadi kita mengharapkan, selalu pengen diberi, ya. Selalu menunggu-nunggu pemberian orang lain, ya. Itu toma. Makanya toma itu hurufnya itu ain. Ain itu dia melongo nih. Calangap mencari eta malauk begitu tah. Nya, calangap mental we hayang teh dihuapan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kalau kita mah harus mempunyai, ya, itikad, harus mempunyai niat itu selalu ingin memberi, jangan ingin minta mulu, nunggu orang ngasih terus, jangan. Sekali-kali kita harus memberi. Nah, itu tadi rasa malunya hilang. Karena orang yang toma itu, ya, kalau dia datang ke tahlilan, dia menggerundel tuh kalau nggak kebagian besek, ya. Kalau nggak ada makanan, nggak kebawa makanan itu menggerundel. Makanya orang yang toma itu biasanya seperti itu, ya. Nah, karena yang diharapkan itu uang dan isi perut. Itu aja pikirannya, ya. Tidak ada rasa ikhlasnya. Yang terakhir,
intan permata itu adalah amal soleh. Nah, amal soleh itu bisa hilang dikarenakan gibah. Gibah itu adalah membicarakan aib atau kejelekan orang lain. Kita capek-capek ngaji, kita capek-capek ibadah, mau sholatnya, mau puasanya, tapi pas beres ngaji kita membicarakan orang lain, kejelekannya, yang kalau dia tahu dia pasti marah, ya. Makanya pantas dulu ulama, bahkan para sahabat itu kalau dia dibicarakan itu dia ngasih hadiah sama siapa? Sama orang yang ngomonginnya, karena dia merasa beruntung. Kenapa? Karena kesalahan dia, dosa dia diambil sama orang yang membicarakan kejelekan kita. Makanya kita pun harus seperti itu kalau bisa. Kalau tahu ada yang ngadu sama kita, ada yang membicarakan kamu tuh di sana di pos ronda, udah nih uang beliin kopi lah buat mereka. Rasa syukur kita karena kita dibicarakan, diomongkan, cek bahasa orang mata, itu bisa hilang amal solehnya karena dia sering membicarakan kejelekan orang lain, sesama muslim apalagi. Itu intan permata yang sangat penting harus kita miliki dan harus kita jaga. Kalau kita memiliki itu, kita bisa menjaga itu, ya berarti tadi harus jangan punya sifat benci, hasud, toma, dan jangan pernah sekali-kali kita menggibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita ke kajian tadi, kajian tafsir dalam surah 21. Ini dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu budu, hei manusia. Nas itu manusia, ditunjukkannya itu ini berarti yang namanya manusia itu, tapi tafsirnya di sini adalah ahlu Mekah. Jadi awalnya itu ditujukan kepada ahli Mekah, karena memang surat ini adalah diturunkannya di kota suci Mekah. Ahli-ahli Mekah nih. Apa yang diseru kepada mereka ahli Mekah? U'budu rabbakum, beribadahlah kalian semua, rabbakum, terhadap Tuhan kamu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhan? Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi khalaqakum, yaitu zat yang menciptakan kalian semua, ya, yaitu zat yang menciptakan kalian semua. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini adalah mencek bahasa orang mah ngajelaskeun sifat uluhiyahna Allah Subhanahu wa taala yang maha esa dan yang maha berkuasa. Makanya di tafsiran di dieu teh aya wahidu, jadi urang teh kudu mentauhidkan Allah, ya. Berarti sebaliknya daripada mentauhidkan adalah menyekutukan, ya. Jadi harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjelaskan sifat uluhiyah, sifat ketuhanannya kepada siapa? Kepada makhluknya yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala teh, yang memberi nikmat. Yeuh, kaula saudara mah nu mere nikmat ka aranjeun kabeh teh. Timimiti di awal mula ke waktu di alam rahim itu kita udah dikasih, ya. Pokoknya dari pertama proses pembuahan, ya. Jadi seorang suami istri melakukan hubungan terus masuk ke dalam rahimnya, itu sudah mulai proses tuh, ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering ya kita lihat sekarang mah banyak di media-media sosial gimana prosesnya itu luar biasa, ya. Di situ sampai ketika kita di alam rahim itu
kita menyerap saripati dari ibu kita, ya. Jadi terus melalui apa tuh yang ada dalam pusar ya, terus berjalan sampai tumbuh. Proses dari pertama 40 hari pertama, 40 hari kedua, terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya, terus menetapkan tentang masalah umurnya, rezekinya, jodohnya, dan kematiannya di situ. Dimulai itu adalah atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala gubrak weh urang ke alam dunia, ya. Tina asalna urang dari tiada menjadi ada. Yang asalnya kita tidak wujud jadi wujud. Ya. Dari alam ruh kan itu tidak berwujud. Dilahirlah kita ke alam dunia itu berwujud. Nah, itu adalah suatu nikmat anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diseru oleh Allah, ya, hei manusia atau hai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, yang mana Tuhan kalian itu adalah alladzi khalaqakum, yaitu yang menciptakan kalian semua. Itu makanya sok rada aneh ya kepada orang yang dia mengakui bahwa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala, dia sadar yang memberi rezeki itu pun Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suka aneh kepada orang-orang seperti itu. Ya, makanya urang mah ulah ya mengikuti jejak-jejak orang-orang yang beribadah itu hanya cukup dengan niat. Beribadah itu melalui jalur yang penting tujuannya sama. Harus dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Ya, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu Mekah, khususnya umumnya kepada kita semua, yaitu tiada lain dan tiada bukan adalah semata-mata la'allakum tattaqun, adalah untuk kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk bertakwa. Ya. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Maka dalam sebagian hukama mengatakan bahwa di hadapan takwa itu terdapat 3 tanjakan, ya. Barang siapa yang bisa melaluinya, maka dia akan mendapatkan takwa yang sesungguhnya. Nah, ini tadi kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, ya, melakukan amal soleh. Maka ketika Allah menyuruh untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya semata-mata untuk bertakwa kepadanya, maka kita harus melewati 5 aqabah atau 5 tanjakan, yang mana kita bila berhasil melewati 5 ini, maka ketakwaan kita itu adalah ketakwaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata sebagian ulama mengatakan orang yang bertakwa itu adalah asyidah ala nikmah. Jadi ikhtiyar syiddah ala nikmah, dia memilih sesuatu yang berat, meninggalkan hidup bersenang-senang. Jadi dia memilih hidup yang berat, meninggalkan yang senang-senang. Karena dia tahu hakikat di alam dunia itu bukannya untuk bersenang-senang, ya. Makanya pantas dalam satu keterangan dikatakan, jadi dunia itu bagi orang mukmin mah lil ibarat penjara, ya. Bagi orang mukmin dunia itu lil ibarat penjara. Aya acan nu di dieu nu pernah asup penjara. Bejana
Jadi dalam penjara itu bejana serba terbatas, ya. Serba terbatas, makan, tidur, tempatnya pun teu nyaman we, ya. Sempit aya sampai lamun cenah geus melebihi kapasitas mah sampai tidurnya pun sambil berdiri, ya. Lamun duduk masih keneh ngeunaheun nya, loba di urang oge keur wiridan gitu tos salat sugan teh wiridan padahal mah keur sare nikmat. Tapi aneh lamun cenah orang ketika tidur sambil berdiri itu aneh, ya. Nah, katanya ada sampai seperti itu karena melebihi kapasitas, ya. Jadi serba teu enak lamun cenah henteu mentak betah. Tetapi dinikmatin we, naon sebabna? Sebab yang kita raih itu, yang kita inginkan itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hajenting di tempat aya jelema anu sampai mengata enak cenah di jero penjara mah ka mana-mana ge selalu boga backing terus, lain backing eta mah urang bisi kabur beunang. Ka mana-mana. Nepi ka kamar mandi urang ditutur-tuturkeun. Nya. Batur pan hayang boga lain bodyguard teh. Di penjara mah teu kudu mayar bodyguard teh. Nya. Nah, itu. Jadi dia memilih. Jadi bagi orang mukmin dunia itu ibarat penjara karena banyak aturan, ya, yang harus kita laksanakan. Atawa lil ibarat anu eta mah ekstrim ting. Lil ibarat di pondok pesantren lah. Ya. Di pondok pesantren aya teh budak urang anu pas diasupkeun ka pondok pesantren teh langsung betah kuing rek di guruan tah, ya. Hese kan bener rek di guruan kumaha gitu doana jeung kumaha carana sampai budak celek kurang diperenahkeun langsung sama sekali betahkeun sama me. Ieu dulu nu asup ka pesantren loba aya nu kedeung-kedeung alasan gering, ya. Aya nu alasan budug teu betah dan lain sebagainya, anu kangen wae ka anu pokona mah saking kunaon saking ku teu betah di mana teh di pondok pesantren teh karena mungkin tidak bebas, ya. Ayeuna anu pernah dirasakeun ku pribadi oge pagi dimulai itu bukan dari pagi, ya. Jadi sebelum subuh. Bahkan di Al-Masturiyah itu jam 2 anak itu sudah dibangunkan. Dibangunkan bukan hanya dibangun jang hudang, lain. Lamun geus teu hudang ieu sajadah ya. Geus dijebret-jebret kena eta teh. Lamun geus teu mempan ku sajadah cai make ember sagur-sagur. Eta teh lain usia sakieu, usia masih kena di bawah. Jam 2. Ya. Jadi disuruh berwudu, melaksanakan sholat tahajud, membiasakan sholat tahajud. Karena sebaik-baik sholat malam itu adalah sholat tahajud yang dilaksanakan sesudah kita tidur syaratnya. Jam 2 mulai. Sesudah sholat tahajud, zikir dan sebagainya, zikir pun berjamaah menjelang subuh. Sesudah subuh tidur tidak bisa, karena di pesantren itu pendidikannya memang harus benar-benar diamalkan sebelum terjun ke masyarakat, karena salah satu yang dilarang itu adalah tidur sesudah subuh. Padahal eta teh pangeunah-ngeunah aku mau bari pabulit mah jeung mana budak. Dilarang, nggak boleh. Naon atuh? Ngaji deui sorogan. Ya, tadi mah salat jeung zikir sebelum subuh mah, sesudah subuh ngaji sorogan. Sampai jam berapa? Kalau Al-Masturiyah itu bari sekolah, ya sambil sekolah berarti sampai dia jam 6, sampai jam 6 baru mempersiapkan untuk ke sekolah. Yang tidak sekolah ngaji lagi sampai jam berapa? Sampai jam 11. Mempersiapkan makan siang, terus berarti masuk sholat zuhur, habis zuhur ngaji lagi sampai asar. Sesudah asar baru tuh ada jeda, ya, jeda. Istirahat, mau main atau makan dan lain sebagainya. Maghrib mulai lagi, proses lagi dari maghrib isya sampai jam 11. Terus gitu unggal poe. Ayat kan betah kos model gitu urang.
Eta teh unggal poe can lulus mah hayu we dinya ulah hayang leha-leha dan lain sebagainya. Ya. Makanya pantas dan wajar. Tah gitu. Henteu baratah oge pantas dan wajar karena disiplinnya luar biasa, aturan dan lain-lainnya. Ya, itu orang mukmin itu harus seperti itu. Ya. Sebelum ya kita sama aja berarti ketika malam kita harus seperti apa. Ya, datang waktu sholat kita sholat, datang waktu ngaji kita ngaji, terus aja seperti itu. Maka bagi orang mukmin dunia itu adalah ibarat penjara. Berbeda dengan orang kafir, ya dunia itu ya diibaratkan surga. Karena di sini kita tempatnya disiplin untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sesuai dengan nafsu, maka yang Allah sediakan nanti adalah kenikmatan yang tiada terkira. Sebaliknya, orang-orang kafir yang cuman sifatnya sementara di dunia mah sementara, ya. Cager kan sementara, ya. Kasep oge sementara, boga banda oge sementara, terus eta bersifat sementara. Tapi lamun cenah di akhirat, lamun di surga na abadi selama-lamanya, begitupun kalaupun mendapatkan siksa kalau memang orangnya orang yang tidak beriman, itu pun sengsara selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang yang bertakwa itu dia ikhtiyarus syiddah ala nikmah. Jadi dia memilih apa tadi? Memilih sesuatu yang berat dan meninggalkan yang sifatnya senang. Apakah datang ke dia ke majelis taklim berat tak kira-kira? Berat. Ya, urang geus milih ka dia. Da urang mah hayang disebut jalma takwa. Padahal mah loba. Ya, tetangga urang, dulur urang, sagigireun urang keur senang-senang karaoke nu mancing, bari ngopi, bari udud. Terus begitu berlanjut sampai tiada. Ya, udah mau maju-maju atau tukang usaha mah gitu apa gawean gitu. Ya. Nomor kedua na ikhtiyarul jahdi ala rohat. Orang yang bertakwa itu ia memilih capek meninggalkan santai. Ya. Orang takwa itu meninggalkan apa tadi? Memilih capek meninggalkan santai. Aduh, hudang ti peuting. Bari urang salat nage 8 rakaat, 4 rakaat we. Batur nu keur santai-santai, tidur enak. Cek tadi oge budak keur di pondok pesantren mah kitu. Nya, eta teh capekna luar biasa, lamun teu biasa. Padahal mah senang kene urang sahare kan. Ditinggalkan kesenangan itu, dipilih. Ya. Yang apa tadi? Yang capek. Capek kita beribadah kepada bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipilih oleh dia jahdi. Yang ketiga wasalis wa ikhtiyaru zuli alal izzi. Jadi dia memilih kelemahan meninggalkan kegagahan. Jadi narima lemah. Nya, untuk hayang urang panggagahna dihandap we hayangna teh. Ya. Untuk ketika berbicara teh ngadabru dan lain sebagainya, selalu mengalah, ya. Selalu mengalah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itu tandanya orang yang bertakwa. Yang keempat, ikhtiyarus sukut alal fudul. Dia memilih diam daripada banyak berbicara. Jadi berbicara yang tidak ada manfaatnya, dia stop, dia kunci aja, ya. Yang dia pilih. Karena buat apa kalau kita banyak bicara tapi tidak bermanfaat, terkecuali kalau kita pulang, ya, dari kita punya ilmu, hasil kita punya pengalaman baik dalam masalah urusan kerja, masalah ilmu pengetahuan, kita bicarakan. Nah, itu mah bermanfaat, berbeda, ya. Ini mah yang tidak bermanfaat seperti tadi katakan ghibah, ya, menghina orang, membuli orang, kan itu tidak bermanfaat. Cicing we. Haji enting batur geus hayo we mancing-mancing kayak gitunya. Nah, itu tandanya orang yang bertakwa. Yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah ikhtiyarul maut
alal hayat. Dia lebih memilih mati ketimbang hidup. Nah, iya nu paling berat mah. Jadi milih mati ketimbang hidup. Nah, mati di sini adalah bukan mati yang sesungguhnya, ya. Bukan mati yang sesungguhnya, itu mematikan nafsu kita. Mematikan hawa nafsu kita, atau mengekang atau mengendalikan hawa nafsu. Karena biasanya ya timbulnya pangkalnya daripada permasalahan itu karena itu tadi hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu tadi. Jadi beribadah, orang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi endingnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencek basareng nu ngajadikeun ka anjeun kabeh teh al arda firasya, nyata bumi sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan, bumi sebagai pijakan, ya. Urang bisa membangun rumah, ya. Urang bisa bercocok tanam. Silahkan manfaatkan. Da eta teh memang dijadikan ku Allah, diciptakan ku Allah teh keur manusia. Silahkan dimanfaatkan. Dan memang urang teh khalifah, ya. Khalifah dari Allah Subhanahu wa taala, pengganti untuk kita mengurus alam dunia ieu, ya. Wassamaa bina, dan Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Nah, wa anzala minas sama, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit apa itu? Ma'an. Jadi ma'an ieu lamun cenah urang macana saeutik wa anzala minas sama, lamun patah bisa dibaca samaa, lamun eureun ieu lamun eureun. Wa anzala minas samaa bisa wa anzala minas sama, tapi lamun cenah kasroh atau dhammah mah eta wajib sukun. Wa anzala minas sama, wa anzala minas sama, ulah samae ulah sama geus sama. Tapi lamun cenah tanwin mah kos ieu tah wa anzala minas sama, bisa wa anzala minas samaa gitu. Tah Allah Subhanahu wa taala anu nurunkeun ti langit teh naon? Ma'an. Ma'an teh naon? Hujan. Nah, maka lamun cenah urang rek karyaan, ya, berhubung Allah anu nurunkeun hujan, urang mentana kudu ka saha sabenerna? Kudu ka Allah Subhanahu wa taala. Kan ulah menta ka selain Allah. Rek karyaan supaya ulah hujan. Datang ka dieu, datang ka ditu. Ya. Segur we. Bugur sapeun banget hujan makan karyaan teh. Ya, gitu. Da urang menta nage menta ka barokah, eta teh barokah hujan teh. Tapi kunaon urang teh embung wae daripada hujan teh keur kaayaan. Barlok cenah anu kaundangan bisi teu datang. Teu datang aja teh, nu penting mah untung we teh. Wa anzala minas sama'i ma fa akhraja bihi minas samarat, maka fa akhraja bihi minas samarat, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, hasil daripada hujan itu tadi, ya. Jadi tumbuhlah berbagai macam tanaman, ya. Makana urang lamun cenah cek babata kolot mah lamun cenah rek pepelakan teh lamun cenah keur datang hujan, ya. Jadi supaya teu capek nyiram ka hiji eta, nomor kadua memang subur eta naginya. Jadi lamun cenah, jadi perbedaan lamun cenah urang melak parege hasilna tibang hasil tina nyedot mah itu hasilnya berbeda dengan air hujan itu tadi, ya, hasilnya pasti beda. Lamun cenah lamun hasil tina hujan teh mah meunangna 1 ton, lamun cenah lian tina hujan hasil tina meunang nyedot itu bisa berkurang, ya. Jigana kos kitu tah. Sapangalaman pribados mah baheula. Makana dina ilmu fikih oge diatur lamun cenah urang hasil
bercocok tanam lamun cenah urang ti awal nepi ka panen teh hasilna memang urang teu kungsi memodal nyedot ya, maka itu 1 kuintal mengeluarkan zakatnya itu dina 1 ton jadi full. Tapi lamun cenah hasilna urang tina menang nyedot mah jadi setengahna. Nah, karena Allah Maha tahu ya akan keadaan manusia itu, memang hasilnya itu tadi tidak akan sesempurna kalau kita bercocok tanam ketika diairinya itu adalah oleh air hujan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala gitu, tanpa modal istilahnya. Makanya berbeda urang lamun cenah rek pepelakan oge coba-coba melak pare usum halodo jadi kok kira-kira gitu. Makanya pantes lamun cenah urang hayang hasil mah pepelakan mah kudu keur usum terkecuali urang pepelakan teh anu memang teu ngabutuhkeun hujan. Naon tah di antarana nya lamun kahujanan teh malah sayuran itu minas samarat eta teh naon rizqul lakum merupakan rizki untuk siapa? Untuk kalian semua. Nah, sesudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan yang kita pijak, bikin rumah di situ, bercocok tanam di situ, juga Allah menjadikan langit sebagai atap ya. Allah menurunkan hujan dari langit sebagai berkah bagi kita sebagai penduduk bumi ya. Ketika turun hujan yang tadinya tanah tandus, yang tadinya rumput kering bisa jadi langsung tara rubuh teh. Eta teh memang anugerah berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Rizki keur aranjeun kabeh. Atuh sur Allah Subhanahu wa taala fala taj'alum lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan Allah itu andada. Jadi andada teh ulah ngajadikeun sesembahan teh Allah teh sekutu nya. Ongkoh urang ngaku bahwa Allah nu nyiptakeun urang. Ongkoh urang rumasa Allah nu mere rezeki ka urang. Tapi kunaon ketika diperintahkan untuk beribadah kita lebih memilih yang lain ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Berarti eta teh sarua jeung menduakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dilarang jelas-jelas ini. Fala taj'alu lillahi andada, ulah rek wani-wani aranjeun kabeh teh andada menduakan Allah. Ya. Teu cara ari diparentahkeun ku pimpinan. Ya. Ukur senang-senang kuat langsung ribut. Ya. Da ku pimpinan teh bisi naon teh, bisi dipecat. Atau bisa itu digaji atau dipotong gaji ulang dan lain sebagainya. Nah, ini digeruan ku Allah urang teh. Padahal Allah Maha segalanya. Ya, berarti eta teh naon urang teh sarwajen menduakan Allah Subhanahu wa taala. Teu saeutik orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia ketika diperintahkan oleh pimpinannya dia nurut, tapi teu saeutik jelema ketika diperintahkan oleh Allah sama sekali bahkan lain henteu aja lain talalangke acan bahkan tidak sama sekali ya. Nauzubillah summa nauzubillah wa antum ta'lamun, padahal kalian semua mengetahui itu ya, mengetahui tapi kenapa itu dilakukan. Nah, itu berarti ada yang salah. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang tadi ya kita baca, apa yang tadi kita lihat, apa yang tadi kita dengar, itu adalah merupakan suatu peringatan ya bagi kita sebagai manusia. Maka diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wal syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Ieu tantangan kasaha? Tantangan kepada kaum musyrikin ya mengenai Al-Qur'an. Kan di awal ya Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Jadi jangan sampai ada keraguan-raguan bahwa ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan dibagi 3 golongan tuh. Ada orang yang yakin, percaya, beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ada orang yang sama sekali tidak mengakui, kafir, tidak mempercayai, tidak meyakini. Ada orang yang munafik, ya, berbicara iya, ngomongnya iya tapi hatinya tidak. Nah, kepada orang musyrikin dan kepada orang munafik Allah Subhanahu wa taala menantang. Ya. Kan ada orang tuh yang ragu-ragu, wa in kuntum fi raibim, kalau kalian semua ya, di dalam hati kalian itu masih ada keraguan-raguan mimma nazalna tentang ayat Al-Qur'an atau surat-surat Al-Qur'an atau kalimat-kalimat Al-Quran ya, yang telah aku turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad dan umatnya, fa'tu bisurah, maka datangkanlah. Jadi ulah loba-loba sampai seayat, sasurat ya sasurat ya, sasurat ya mim mislih, yang keabsahannya, kepasehatannya, kebalagahannya itu semisil sarua ya. Wad'u syuhadakum, lamun cenah anjeun teu mampu sorangan pembesar orang-orang pintar di kalangan profesor, mau jenderal malah lain kadinya atau bagian insinyur, profesor dan lain sebagainya, datangkeun tah nya sinangieun satu surat yang sama semisal dari pasehatnya, dari balagahnya dan lain sebagainya. Kalau kalian memang benar-benar, kan dia berkata bahwa Quran itu bukan dari kalam Allah, makanya kita percaya itu adalah omongan manusia, itu kalam orang biasa ya, kalam Rasul ya, kalam Muhammad ya. Maka kalau memang ada keraguan dan memfitnah meyakini akan hal itu, maka silakan. Berarti kalau dari manusia mah, dia manusia, bahkan dia pangkatnya profesor, insinyur, harusnya dia mampu dong, bisa. Ya, ditantang tak usaha ku Allah Subhanahu wa taala. Sok min dunillah, kalau memang meyakini itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar-benar meyakini itu. Maka dipraktekkeun aya geuning baheula cenah. Ya dibda bintu dibda. Jadi kumaha ngajina ieu kosi ya dibda bintu dibda. Ngeunaheun teh kira-kira macan urang kan teu ngeunaheun dieu nya. Apana tadi mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Eta urang nu macana ngeunaheun, nu ngadengikeun age ngeunaheun. Nih dina arti jeung maknana lamun cenah digali dikorek-korek eta maknana dari balagahnya ya, penyair Arab yang dahsyat pun, yang luar biasa pun itu mengakui kehebatan Al-Qur'an itu memang bukan buatan manusia ya. Makanya ditantang orang-orang munafik, orang-orang kafir itu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Nyieun ternyata manehna. Ya dibda bintu dibda ainun naqa mata kina, aduh tengenaheun pokona mah dibacana ge, dikurokeun dikumahakeun oge nya. Hartina teh hei kodok, bahasana hei kodok anak dari 2 kodok. Ka mana coba artina ge nya? Hei bangkong anak 2 bangkong ya. Berkokoklah untukmu. Waduh, pokoknya mah teu ngeunaheun, pokona urang teu hayang macana ge. Nah, ketika ditantang hasilna teh cuman eta sakitu-kituna. Ketika diperiksa, waduh,
ini mah jauh antara langit dengan bumi. Dina kepasehatannya dari balaghahnya itu geus eueuh teu nyala rambung. Berarti naon? Memang moal mampu, Allah Maha Uninga, moal bisa, moal mampu, ya. Itu. Maka kehebatan Al-Qur'an itu sampai yang 30 juz yang segitu banyaknya itu sampai ada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang bisa hafiz, ya, bisa katalar saking ku hebat-hebat. Tetap lamun cenah lain mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala mungkin teu kira-kira bisa nalar sakitu nya, asalna teh kudu mungkin. Karena memang ini adalah kalam Allah, ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang itu kehendak Allah, bisa luar biasa. Tah eta teh tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang siapa? Bagi orang yang memang benar-benar dia tidak meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu tah jawabanna di dieu geus ku Allah. Mencek bahasa orang mah, ya. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya, maka takutlah kalian kepada api neraka yang mana allati waquduha, yang mana mencek bahasa orang mah ngagugudar suluhna, nya, batukna eta non api neraka teh diperuntukkan bagi orang-orang kafir tuh. Jadi suluh nate jelema jeung batu sebagai suluh api neraka teh. Jelema anu teu beriman ke Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik teh dijadikeun suluh, nya, dihijikeun jeung batu, diduruk di mana? Di neraka. Nah, bagi orang itu tadi yang tidak mempercayai dan tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Mencek bahasa orang mah, sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Nah, kepada orang-orang yang beriman, yakin, percaya bahwa ieu teh ti Allah, bahwa itu kalam Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat, dan dia mengamalkan isi daripada kandungan di dalam Al-Qur'an. Dia beramal soleh. Yang kadang ulah dirusak ku tadi teh amal soleh teh. Nu ngarusak teh naon tadi? Ghibah. Annalahum jannat, bagi mereka nanti disediakan surga, ya. Diberi kabar gembira bagi orang yang beriman yang mengamalkan daripada isi kandungan Al-Qur'an tadi, bagi mereka disediakan apa? Surga, tajri min tahtihal anhar, yang dimana di situ mengalir airnya di bawah surga-surga. Hadza ladzi ruzikna min qabl, apa? Kullama ruziku minha, ya. Kullama ruziku minha min samati rizqan qalu hadza ladzi rizqna min qabl. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka samarat, ya, buah-buahan berupa rezeki, ya, bagi mereka ketika mereka sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, qalu, cek mah teh hadza ladzi rizqna, aduh ieu mah rezeki anu baheula diberikan ka urang, nikmatna luar biasa, ya. Otu bihi mutasyabiha walau fiha azwajun mutahharah. Sanggeus kitu manehanana dibere naon? Dibere pasangan-pasangan berupa bidadari-bidadari yang mutahharah. Mutahharah teh pokona mah bersih we, moal aya head, moal aya mencret, nya. Kemajikan urang pan di dieu masih kana aya mencretna, aya headna, urang kaganggu lamun keur hayang teh. Betul apa betul itu? Engke mah itu moal parawan seterusna, ya. Nah, mutahhar wa hum fiha khalidun, bahkan urang teh khalidun,
Jadi abadan abidin dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Tah eta teh kabar gembira pikeun saha? Jalma anu beriman jeung beramal saleh. Diperuntukan ka surga. Dibere buah-buahan sakahayangna. Oh, dibere bidadari anu parawan terus nya bari urang abadan abidin di jero surgana Allah Subhanahu wa taala. Tah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kami bagi zalali wa dzikal karim wa adzim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bil aqsal ghayati dzil kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa min kulli da'in wa saqam rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.